akhirnya ya iPhone 16 resmi dirilis di Indonesia dan saatnya beli iPhone 13 di 2024. Dan ini dia kenapa ya 10 alasan buat beli iPhone 13 di tahun 2024. Yang pertama tuh tentu harganya udah turun, apalagi iPhone 16 udah mau masuk. Erafone dan iBox udah ngasih sinyal. Saya ini beli garansi resmi GDN ya, dapat perlindungan fisik juga 9,3 juta aja. Kemarin pas tanggal 99 sebenarnya dapat 8,8 jutaan ya, tapi ya baru sempat beli sekarang aja. Nanti di video terpisah saya bahas kenapa saya pilih garansi GDN bukan garansi iBox, Erafone atau lainnya. Nah, kedua, masalah A15 Bionic. Yes, ini tuh chipset yang sama kayak iPhone 14, jadi cuman setingkat di bawah iPhone 15. Dan jangan ditanyakan masalah performanya, emang minor dibandingkan A14 di iPhone 12 secara kecepatan gitu. Tapi untuk manajemen baterainya, iPhone 13 ini tuh kerasa peningkatannya dibandingkan iPhone 12. Ini salah satu alasan kenapa saya kurang rekomendasiin iPhone 12 di tahun ini. Belum lagi base storage di iPhone 12 tuh ya 64 GB. Cukup apa gitu 64 GB. Kalau iPhone 13 kan base storage atau yang paling murahnya tuh udah 128 GB. Sama kayak iPhone 15 saya. Dan buat saya 128 GB udah cukup kok. Lalu selanjutnya buat masalah kamera nih. Nah, buat perbandingan kamera saya ambil dari DxOMark ya. Ini skor kameranya tuh dapat 125. Yang secara overall emang kalah dibandingkan S23, S24, Xiaomi 13 dan lainnya. Tapi kalau kita lihat skor videonya nyampe 144. Dan ini ngalahin kompetitor Android lainnya dengan skor overall di atasnya tadi ya. Beda tipis sama iPhone 14 dan Pixel 8. Jadi secara foto emang kalah dibandingkan flagship keluaran terbaru, tapi untuk videonya jangan takut. Jadi ini oke sih buat content creator. Nomor 6, update iOS. Emang ini keluaran 3 tahun ke belakang, udah dapat iOS 3 kali ya dari iOS 15, tapi masih bakal dapat update 3 kali ya sampai iOS 21. Iya, biasanya Apple tuh ngasih update 5 kali ya. Tapi iPhone XR kemarin masih dapat iOS 18 kok, yang artinya Apple memperpanjang jadi 6 tahun ya update iOS-nya. Nah, lalu di harga ini udah compact sih, asik banget. Karena makin banyak ya flagship ukuran gede, apalagi ditambah punya layar yang melengkung. Tapi di sini nggak nyaman, desainnya timeless, iconic, serba flat, solid. Yang tentunya juga udah dapat rating IP68 yang berbeda dari kebanyakan flagship Android lainnya. Yes, di situ iPhone 13 bisa bertahan kedalaman 6 meter ya. Ini ditulis di situs resminya Apple. Dikala IP68 HP lain tuh ya cuman sekedar kedalaman 1,5 sampai 2 meter aja. Yang artinya iPhone 13 walau berumur tapi desainnya tuh cukup apik. Nggak cuma cakep doang, dengan pilihan warna yang cukup beragam sih dan lebih kalem ya, nggak kayak iPhone 16 yang serba cerah. Lalu selanjutnya tuh 5G. Nah, kenapa saya bilang 5G ya? Karena kan HP Android lain juga di harga segini atau bahkan lebih murah ada 5G-nya. Nah, karena ya di harga segini terus kalian tuh mempertimbangkan buat beli Google Pixel, hati-hati. Karena Google Pixel tuh nggak bisa pakai 5G-nya kalau si HP itu dipakai di luar region resmi yang dipasarkan oleh Google. Yap, kan Google tuh nggak dipasarkan resmi ya di Indonesia. Jadi ya, kalian nggak bisa menikmati 5G di Indonesia pakai Google Pixel. Hati-hati. Yang terakhir eSIM. Ini udah support eSIM ya, yang dimana eSIM tuh jauh lebih aman dibandingkan SIM fisik yang bisa dicuri atau rawan kejahatan lainnya. eSIM tuh udah ke-enkripsi dengan baik. Belum lagi bisa permudah kita kalau sering jalan-jalan keluar kota. Nggak perlu ribet cabut SIM ini dan pasang SIM yang baru. Yang lagi-lagi di harga segini ada yang belum support eSIM ya, yaitu Vivo X100. Jadi iPhone 13 ini adalah iPhone terbaik di 2024 yang bisa dipakai 3 tahun lebih dengan mempertimbangkan harga dan fitur yang ada. Ini paling balance, nggak terlalu mahal dan nggak terlalu kudet. Kalau iPhone 12 dan 14 tuh kurang sih, 12 baterainya ya kurang gigit, dan iPhone 14 terlalu mahal buat spek yang dibawanya. Kalau ada budget lebih dibandingkan beli iPhone 13 dan pengen iPhone, mending langsung iPhone 15 aja. Nah, kenapa iPhone 15? Nanti saya bahas di video lain ya. Oke, sekian aja ya video kali ini. Ditunggu aja video berikutnya. Oke, this is Fadil. Peace out.